Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan Ibu Mariani. Ya, kita akan belajar tentang siklus air. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya anak-anak Ibu semuanya tahu dengan eh, bagaimana terjadinya siklus air itu. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi ini ya, khusus untuk di kelas 5. Nah, adapun tujuan dari materi ini adalah supaya semua siswa dapat memahami tentang siklus air itu sendiri. Baik, kita masuk pada pengertian siklus air. Siklus air ini adalah air yang ada di bumi ini akan mengalami siklus atau daur. Nah, siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air ya secara berulang dalam satu pola tertentu. Nah, apa yang dimaksud dengan siklus air di sini? Dan seperti terangkan tadi, proses siklus air ini terjadi sebagai berikut. Ya, yang pertama, air yang terdapat di permukaan bumi mengalami penguapan yang dikatakan dengan evaporasi karena terkena panas matahari. Dan air yang mengalami penguapan berubah menjadi uap air. Kemudian, uap air akan naik ke tempat tinggi dan dingin. Akibatnya, air yang mengalami pengembunan atau kondensasi hingga membentuk butiran air. Nah, butiran air yang jumlahnya sangat banyak ini kemudian membentuk awan. Nah, selanjutnya, di tempat yang amat tinggi dan dingin, butiran air tadi dapat membeku. Jika butiran air atau es diuap di awan ini cukup besar, maka butiran dapat jatuh ke tanah. Peristiwa jatuhnya butiran air ini disebut dengan presipitasi. Nah, presipitasi ini sendiri dapat berupa hujan, es, dan salju. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah dan akan keluar sebagai mata air, dan sebagian lagi akan mengalir di permukaan tanah. Air di permukaan tanah akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, misalnya sungai, dan terus mengalir sampai ke laut. Air di sungai dan laut kembali mendapat panas dari sinar matahari dan mengalami penguapan. Nah, itulah yang dikatakan dengan proses berlanjut sampai terjadinya hujan kembali. Dampak dari siklus air ya, itu yang pertama, siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, sedangkan siklus air juga mempengaruhi kelembapan suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembapan dan suhu. Uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Hal yang mempengaruhi siklus air. Ini yang pertama, kegiatan manusia ya. Yang kita lihat di sini yang sangat berpengaruh besar itu adalah penebangan hutan, kemudian pencemaran sungai, kemudian pemakaian pestisida yang berlebihan, lalu pembuangan gas-gas beracun. Nah, itu salah satu yang mempengaruhi daripada siklus air. Baik, sampai sekian saja presentasi kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu dapat memahami semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.